طيب تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني من باب الأول في أوقات المنهي عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعله فيها. المسألة الأولى: عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر. وذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهية عنها هي أربعة: الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر، وجزاء الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة. واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. وسبب اختلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة آثار لآثار، وإما معارضة الآثار للعمل عند من رأى العمل، يعني عمل أهل المدينة، وهو مالك بن أنس. وحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. وأما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للآثر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة ابن عامر الجهني أنه قال ثلاث الجهني أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نكبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين حتى تميل. Baik, perhatikan perhatikan iloknya antum. Hatta tamila, bukan tamilu. Hatta tamila wa hina tadayyifu asy-syamsu lil ghurubi. Kharajahu Muslimun wa hadits Abi Abdullah As-Sunabihi fi ma'nahu. Walakinnahu munqati'un. Kharajahu Malikun fi muwatta'ihi. Faminan nasi man dhahaba ila man'i sholati fi hadhihi al-awqati فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات ثلاثة كلها. من ثلاثة atau apa? من الناس من ذهب. Kenapa salah satu? Anda perhatikan sekali lagi, perhatikan. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كله. ومن الناس من كلها bukan kullihi. Ya, kulliha. Perhatikan. ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال إما بإطلاق وهو مالك. Ini perhatikan. Di sini bisa jadi antum buat celah buat diri antum dikritisi. Bisa paham enggak? Ya, bukan cuma ini saja, tapi antum kalau ada orang-orang itu nanti antum ini bumerang buat antum nanti. Ulangi. ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال إما بإطلاق وهو مالك. Pelan-pelan saja asal benar. وهو مالك وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. lanjut. أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على وقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث يعني الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع. وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقه. Sekarang kita masuk pada al-fasl tsani min babil awwal. Fasal yang kedua daripada bab pertama fil awqatil manhi an sholati fiha, tentang waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat di waktu tersebut.
Maka mu'allif mengatakan al-mas'alatul ula, masalah yang pertama tentang adadul awqati al-manhiyi 'anis salati, tentang bilangan waktu yang dilarang untuk mengerjakan solat padanya. Beliau mengatakan ittafaqal ulama, telah ijma', telah sepakat para ulama ala anna salasatan minal awqati manhiyun 'anis salati. Terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya ada 3 waktu yang dilarang untuk mengerjakan solat. Yang dia itu adalah pertama waktu tulu'i syams, ketika matahari terbit. Kemudian yang berikutnya yang kedua waktu ghurubiha, ketika matahari akan terbenam. Wa min ladun tusalli salatus subhi, dan ketika dikerjakan waktu subuh hatta tatla' asy-syams, setelah mengerjakan atau setelah pengerjaan waktu salat subuh sampai hatta tatla' syamsu, sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang disepakati oleh para ulama tentang tidak bolehnya kita mengerjakan salat di waktu-waktu tersebut. Kemudian berkata muallif wakhtalafu fi waqtaini, dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang 2 waktu. Yang pertama adalah fi waqti zawal, ketika zawal, ketika matahari pas di atas kepala kita, ya. Dan juga fi salati ba'dal asr, ya, ketika salat setelah mengerjakan setelah waktu salat, setelah pelaksanaan salat asar. Dan di sini terjadi 2 waktu tersebut. Di situ terjadi khilaf di antara para ulama tentang boleh atau tidaknya mengerjakan salat di waktu tersebut. Kemudian berkata mu'allif, fa dhahaba Malikun wa ashabu, maka Imam Malik dan ulama-ulama Malikiyah berpendapat ila annal awqati al-manhiyah, bahwasanya waktu-waktu yang dilarang darinya hiya arba'atun, itu ada 4. Yang menurut pendapat ulama-ulama Malikiyah, waktu yang dilarang itu adalah 4. Yang pertama at-tulu, ketika matahari terbit. Kemudian al-ghurub, ketika matahari terbenam. Wa ba'da subhi, setelah salat subuh, ya, sampai terbitnya matahari. Wa ba'dal asr, dan juga setelah salat asar. Itulah 4 waktu yang dilarang menurut mazhab Malikiyah. Dan kemudian beliau mengatakan wa ajaza sholata 'inda zawali, dan Imam Malik rahimahullahu taala beliau berpendapat bolehnya mengerjakan solat ketika waktu zawal. Ketika waktu zawal, maksudnya waktu zawal itu bukan waktu terlarang untuk mengerjakan solat dalam mazhab Malikiyah. Kemudian ya, wa dhahaba Syafi'i ila anna hadhil awqati khamsatun, dan berpendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya ala anna hadhil awqati khamsah ya kullaha manhiyun anha, semuanya dilarang. 5 waktu yang kita sebutkan tadi menurut ulama Syafi'iyah semuanya dilarang, ya, illa waqtaz zawali yaumal jum'ah, kecuali waktu zawal pada hari Jumat, ya, semuanya dilarang. Yaitu yang pertama ketika terbitnya matahari, kemudian apalagi ketika terbenamnya matahari, setelah pelaksanaan solat subuh, kemudian setelah itu ketika setelah pengerjaan solat asar, setelah itu apalagi ketika zawal, ya, ketika zawal kecuali hari Jumat, maka boleh mengerjakan solat waktu zawal pada hari Jumat menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian beliau mengatakan, ya, mana setelah itu? Wastafna qaumun min zalika as-salata ba'da al-asr, dan sebagian ulama lagi ada yang mengecualikan, yang dilarang itu adalah solat setelah solat asar. Mengecualikan yang dikecualikan, yang boleh itu adalah solat, yang dibolehkan itu adalah setelah solat asar. Maksudnya boleh mengerjakan solat setelah solat asar, dan itu adalah pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah. Kemudian ya, mu'allif mengatakan wasababul khilafi fi dzalika
fi dzalika ahadu syai'aini. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah larangan-larangan tadi itu kembali kepada salah satu faktor dari dua faktor. Yang pertama, imma mu'aradatu asarin li asarin. Ya, satu faktor pertama, sebab pertama itu karena pertentangan, kontradiktifnya satu dalil dengan dalil yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imma mu'aradatul athari lil amali. Ya, inda man ra'al amalah. Ya, faktor yang kedua, sebab terjadinya, kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah ini? Faktor keduanya adalah karena pertentangan hadis. Ya, kontradiktifnya hadis dengan amalan penduduk Madinah. Ya, mu'aradatul athari lil amal. Yaitu apa? Kontradiktifnya hadis dengan prakteknya orang-orang ahlul Madinah. Inda man ra'al amalah, bagi ulama yang apa? Yang berpendapat bahwasanya amalan ahlul Madinah itu adalah hujjah, dan itu adalah ulama Malikiyah atau mazhabnya Imam Malik radhiyallahu an, dan ulama-ulama Malikiyah. Dan ini menjadi kekhususan bagi ulama-ulama Malikiyah berdalil dengan amalan ahlul Madinah. Fahaitsu warada an-nahyu wa lam yakun hunaka mu'aridun la min qaulin wa la min 'amalin ittafaqu alaih. Ketika datang suatu larangan, ya, dan di sana tidak ada yang bertentangan, ya, tidak ada yang kontradiktif dengannya, baik daripada ucapan ataupun daripada perbuatan, ya, ittafaqu alaihi, maka sepakat mereka untuk beramal dengan dalil tersebut. Wahaitsu waradal mu'arid ikhtalafu, dan ketika waradal mu'aridu, datang dalil yang bertentangan dengannya, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Sudah paham sampai situ? Maka beliau mulai merinci. Ya, amma ikhtilahum fi waqti zawal. Ini kan waktu yang pertama diperselisihkan tadi tentang waktu zawal. Bolehkah mengerjakan solat di waktu zawal ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Imam Malik mengatakan boleh. Imam Syafi'i boleh kecuali pada hari Jumat, dibolehkan saja, tapi hari-hari yang lain tidak boleh. Maka beliau mengatakan, ya, amma ikhtilafun fi waqti zawal, adapun sebab perselisihan para ulama tentang boleh atau tidaknya melakukan solat di waktu zawal, yaitu limu'aradatil amali fihi lil athari, karena adanya kontradiktif, pertentangan daripada amal di situ maksudnya amalan ahlul Madinah, lil athari, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, hal tersebut, annahu sabata min hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, telah datang, ya, hadis yang sahih dari Uqbah bin Amir al-Juhani, annahu qala, beliau, ya, berkata, salasu sa'atin, 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fiha, 3 waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengerjakan solat di waktu tersebut. Wa an naqbira fiha mautana, dan juga kami dilarang untuk menguburkan jenazah-jenazah kami di waktu tersebut. Yang pertama, hina tatla'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit, hatta tartafi'a, sampai dia meninggi. Kemudian waktu yang kedua, wahina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tamila, dan ketika matahari itu tegak berdiri di atas sampai dia condong, maksudnya ketika zawal. Wahina tudayyafu syamsu lil ghurubi, ya, dan ketika matahari akan terbenam. Itu 3 waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan solat di waktu-waktu tersebut dan menguburkan jenazah di waktu tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya.
Kemudian beliau mengatakan wa haditsu ya Abi Abdullah as-Sunad bihi fi ma'nahu walakinnahu munqati'un. Ada hadis yang lain ya dari Abdullah as-Sunad bihi, tapi hadisnya munqati', jadi tidak perlu kita berdalilkan, sudah ada dalil yang sahih, hadis yang sahih. Maka beliau mengatakan fa minan nasi man dhahaba ila man'i sholati fi hadhihi al-awqati thalathati kulliha. Maka di antara para ulama berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, mereka melarang untuk mengerjakan solat di 3 waktu yang kita sebutkan tadi. Wa minan nasi, dan juga di antara ulama man istathna min zalika waqtaz zawal. Di antara ulama juga ada yang mengkecualikan dari waktu yang dilarang tadi, dari 3 waktu yang dilarang tadi, yaitu waktu zawal. Baik. Kalau pendapat yang pertama tadi adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan sholat di 3 waktu yang kita sebutkan tadi, ketika terbit matahari, kemudian apalagi ketika terbenam matahari, dan ketika zawal. Itu pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, na'am, Nabi melarang sholat, mengerjakan sholat di waktu apa? Di waktu terbenamnya matahari, akan terbenamnya matahari, dan juga ketika terbitnya matahari. Adapun di waktu zawal diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Ya. Mana dia? Imma bi itlaqin, apakah secara mutlak? Dan ini pendapatnya mutlak itu Imam Malik. Wa huwa Malikun, dan itu adalah pendapatnya Imam Malik. Wa imma fi yaumil jum'ati faqat wa huwa asy-Syafi'i, ataukah mengikat, mentakyid pada hari Jumat saja, dan itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, bisa dipahami ya? Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan boleh melakukan sholat di waktu zawal khusus pada hari Jumat saja, bukan pada waktu-waktu yang lain, bukan hari waktu-waktu yang lain. Maksudnya ketika waktu sholat Jumat saja. Kemudian beliau mengatakan amma Malikun, adapun Imam Malik, ya, beliau berdalil apa? Ya, fali annal amala indahu bil madinati, ya, lima wajadahu alal waqtaini faqat wa lam yajidhu alal waqti tsalits. Adapun Imam Malik, ya, beliau adapun Imam Malik fali annal amala indahu bil Madinah, ya, lima wajadahu alal waqtaini faqat wa lam yajidhu alal waqti tsalits. Bahasanya Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan fali annal amal, karena praktek indahu bil Madinah, ya, karena yang dipraktekkan di indahu bil Madinah, karena itu yang dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah. Maksudnya mana? Yaitu sholat di waktu zawal. Itu adalah prakteknya orang-orang ahlul Madinah, ya, yang dikerjakan oleh orang-orang Madinah. Lima wajadahu alal waqtaini faqat, ya, walam yajidhu alal waqti tsalits, ya, maksudnya yang dipraktikkan oleh orang-orang ahlul Madinah, ya, lima wajadahu alal waqtaini. Imam Malik mendapatkan ternyata orang-orang ahlul Madinah yang hidup pada masa beliau, mereka tidak mengerjakan sholat atau larang untuk mengerjakan sholat di 2 waktu yang kita sebutkan atau yang disebutkan dalam hadis, yaitu ketika apa? Ketika terbenam dan ketika terbit di matahari. Terbitnya matahari, terbenam dan terbitnya matahari, faqat, itu saja. Walam yajidhu alal waqti tsalits. Dan Imam Malik tidak mendapatkan praktek daripada orang-orang Madinah melarang melakukan sholat di waktu yang ketiga, yaitu waktu zawal. Maksudnya apa yang beliau mengatakan di sini? Bahwasanya, ya, Imam Malik mendapatkan perbuatan daripada amalan orang-orang ahlul Madinah berkaitan dengan hadis Nabi tadi yang melarang untuk mengerjakan sholat di 3 waktu, yang dipraktekkan oleh orang-orang Madinah. Jangan melakukan sholat di waktu tersebut, cuma 2 waktu saja, yaitu apa? Waktu terbit dan ketika terbenam. Adapun waktu yang ketiga zawal, maka orang-orang Madinah tidak mengamalkan. Maksudnya mereka tetap melakukan sholat di waktu tersebut. Baik. Sudah? Kemudian mana lagi tadi? Mana? Ani az-zawal abahas sholata fihi. Ya. Imam Malik membolehkan melakukan sholat di waktu zawal. Ya. Wa i'taqada anna dzalika nahya mansukhun bil amali. Dan Imam Malik rahimahullah taala
pendapat bahwasanya larangan untuk melakukan sholat di waktu zawal itu dinasakh dengan perbuatan ahlul Madinah. Wa qad takallamna fil amali wa quwwatihi fi kitabina, ya, fil kalami al fiqhi wa huwa alladhi yud'a bi usul al fiqh, dan kita telah menjelaskan fil amali tentang hujjiyah, ini maksudnya fil amal, tentang amalan penduduk kota Madinah, wa quwwatihi, dan dalilnya dia. Itu yang beliau mengatakan. Saya sudah membahas tentang ini, apakah amalan ahlul Madinah itu hujjah ataukah tidak, dan kekuatan hujjah daripada amalan ahlul Madinah. Fil kalami fiqhi, ketika berbicara tentang pembahasan fikih, wa huwa alladhi, dan dia yud'a, yang dikatakan dengan ilmu usul fikih. Beliau mengisyaratkan dalam kitab beliau ini, ya, beliau menjelaskan bahwasannya pembahasan masalah apakah amalan ahlul Madinah hujjah ataukah tidak, itu saya sudah jelaskan dalam pembahasan saya, pembicaraan saya berkaitan hujjiyah itu apa? Amali ahlul Madinah, hujjah tentang perbuatannya orang-orang ahlul Madinah. Dalam kitab beliau punya suatu kitab usul fikih, namanya Ad-Dururi fi Usulul Fiqh. Dia itu mukhtasar daripada kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali. Jadi Imam Ibn Rushd beliau punya kitab usul fikih. Nama kitabnya Ad-Dururi fi Usulul Fiqh atau Mukhtasar Al-Mustasfa. Perhatikan ya hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan lagi. Wa amma Syafi'i, adapun ulama-ulama Syafi'iyah, falima sahha indahu ma rawa Ibnu Syihab an Tha'labah ibni Abi Malik al-Qurazi. Adapun dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya bolehnya melakukan salat di waktu zawal itu khusus pada hari Jumat saja. Itu berdalil dengan hadis daripada Ibnu Syihab bin Tha'labah bin Abi Malik al-Qurazi, annahum kanu, bahwasanya orang-orang Madinah fi zamani Umar, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yusalluna yaumal jum'ati hatta yakhruju Umaru, bahwasanya orang-orang Madinah pada masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab, mereka itu ya yusalluna yaumal jum'ah, senantiasa melakukan salat di waktu Jumat sampai sahabat Umar keluar pergi ke masjid. Jadi maksudnya apa? Ya, para sahabat itu melakukan sholat, ataupun orang-orang yang hidup di kota Madinah saat itu, ya, menunggu keluarnya sahabat Umar sebagai khatib saat itu dengan melakukan sholat. Terus mereka mengerjakan sholat. Sholat sunnah. Bisa dipahami ya? Kemudian beliau mengatakan, mana? Wa ma'lumun, dan telah diketahui anna khuruja Umar, bahwasanya keluarnya Umar, maksudnya keluar ke mana? Masuk ke masjid dari rumah beliau, pergi ke masjid. Masuknya Umar kana ba'da zawali, itu kapan? Setelah zawal. Ya. Alamma sahha dzalika min hadits, alamma sahha dzalika min hadisi Tinfasah. Sebagaimana telah datang hadis yang sahih berkaitan dengan masalah tersebut dari hadis At-Tinfasah. Tinfasah itu tikar, ya, apa, permadani. Ya, maksudnya ya ini seperti kalau kita sejadah tikar yang digelar. Hadis Tinfasah allati kana tutrahu ila jidaril masjid al-gharbi, yang diletakkan ya di samping masjid, ya, yang diletakkan di dinding masjid, maksudnya di samping dinding masjid sebelah barat. Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ghashiyatin fasata kullaha dhillul jidaru atau dhillul jidari kharaja Umar bin al-Khattabi. Apabila ya atin fa idza ghashiyatin fasata, itu maf'ulun binya, kullaha, fa'ilnya mana? Dhillul jidar. Apabila bayangan dinding tersebut sudah menutupi karpet itu, maka saat itulah sahabat Umar keluar daripada rumahnya menuju ke masjid. Dan itu kapan? Inda zawal, ketika
ketika sudah selesai zawal, maksudnya ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Tapi perhatikan ya ikhwan, ya. Syahidnya di mana? Syahidnya di sini yaitu perbuatan orang-orang yang ada pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada di masjid. Mereka menunggu kedatangan sahabat Umar ya, pada hari Jumat. Ini pada kisah pada hari Jumat. Ya, menunggu karena beliau yang jadi khatib saat itu. Ya, karena pada masa-masa pemerintah, pada masa sahabat, pemimpin yang menjadi khatibnya saat itu. Umar, ya, para sahabat menunggu kedatangan Umar dengan mengerjakan sholat. Mereka mengisi waktu itu dengan senantiasa mengerjakan sholat. Jadi pembahasannya di sini, mungkin aku mempertanyakan, Ustaz, kalau begitu, ya berarti boleh dong sholat Jumat di waktu zawal. Ini bukan waktu sholat Jumat, tapi pembahasannya sholat sunnah di sini. Ya, kan sholat sunnah mutlak, betul kan? Boleh kita lakukan sholat terus sampai datangnya imam. Ya. Dan para sahabat atau orang-orang yang ada di kota Madinah saat itu terus mengerjakan sholat sunnah. Ketika sahabat Umar keluar, dan ketika keluarnya itu setelah matahari tergelincir, barulah mereka berhenti daripada sholatnya. Berarti orang-orang ahlul Madinah ya mengerjakan sholat di waktu zawal. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala berdalil dengan amalan ahlul Madinah, sehingga beliau mengatakan larangan yang ada dalam hadis Nabi SAW tadi dikecualikan waktu zawal. Perhatikan ya, dalilnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik sama. Dalilnya Imam Syafi'i, hadis yang baru kita sebutkan itu adalah dalilnya Imam Syafi'i, juga dalilnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i beliau mengatakan ya, dikhususkan hari Jumat sebagaimana hadis atau sebagaimana perbuatan daripada orang-orang ahlul Madinah yang ada pada masa sahabat Umar. Dan itu hanya hari Jumat, hari-hari yang lainnya tidak diperbolehkan. Karena itu khusus hari Jumat. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala juga beliau mengatakan boleh secara mutlak, juga berdalil dengan hadis yang sama. Ya. Yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah ketika hari Jumat. Mereka senantiasa melakukan sholat di hari Jumat sampai keluarnya sahabat Umar radhiyallahu an. Ketika matahari sudah tergelincir, menunjukkan mereka melakukan sholat masih matahari pas di tengah-tengah. Dan Imam Malik mengatakan tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i kan membedakan antara waktu sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lain. Imam Malik mengatakan tidak ada perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Perbedaannya tidak mempengaruhi. Kalau ini kan sholat Jumat, ini kan sholat zuhur. Naam, palingnya namanya saja, tetapi hukumnya sama, tidak mempengaruhi. Tapi tidak ada ta'khirnya. Bisa dipahami situ? Itu dalilnya daripada Imam Malik dan juga dalilnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hanya kalau Imam Syafi'i membedakan waktunya. Ya, karena kisah ini khusus pada sholat Jumat. Dan Imam Malik juga berdalil dengan hadis tersebut, tapi beliau mengatakan walaupun kisahnya ya, hadis tersebut atau riwayat tersebut itu berkaitan dengan sholat Jumat, tetapi kita kiaskan dengan yang lainnya sama, tidak ada perbedaannya antara Jumat dengan sholat zuhur. Kemudian beliau mengatakan wa ma'a ma rawahu aidan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati nisfan nahari hatta tazula syamsu illa yaumal jum'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka ya, berdalil dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau mengatakan Nabi melarang salat ketika matahari pas di tengah-tengah ya. Ketika matahari pas zawal sampai tazula syamsu, sampai matahari bergeser, kecuali hari Jumat. Tapi hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan istatna min dzalika an-nahya yaumal jum'ati, maka dia akan mengecualikan larangan itu khusus hari Jumat. Ini siapa? Ulama Syafi'iyah. Wa qawwa hadzal 'athara 'indahu al-'amalu fi ayyami Umar bidzalika. Dan apa? Wa qawwa hadzal 'athara 'indahu al-'amalu fi ayyami Umar, dan amalan pada hari-hari
atau pada masanya Umar, itu lebih kuat daripada athar tersebut. Dan ini pendapatnya siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala, ya, seperti yang kita sudah ketahui semuanya, bahwasanya beliau salah satu dalil yang menjadi landasan pendalilan beliau adalah tentang amalan ahlul Madinah. Bahkan beliau mengatakan amalan ahlul Madinah itu lebih kuat daripada hadisul ahad, ya, daripada hadisul ahad. Kenapa? Karena ya beliau berdalil bahwasanya kita lihat orang-orang ahlul Madinah ini adalah keturunan, mereka adalah para sahabat, anak-anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di masanya sahabat Umar bin Khattab, ya, masanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga pada masanya para tabi'in, yang mana masa mereka masih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk yang ada. Tidak mungkin mereka menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada masa sahabat Umar bin Khattab, kalau memang itu salah, pasti sahabat Umar sudah akan melarang mereka. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ikhtilafuhum fi sholati ba'da al-'asr. Adapun perbedaan pendapat para ulama tentang bolehnya, apakah boleh melakukan salat setelah salat asar, fasababuhu ta'arudul athari al-thabitati fi zalika. Baik, sekarang yang diperselisihkan para ulama yang keduanya, waktu yang diperselisihkan oleh para ulama keduanya, apakah boleh melakukan salat di waktu tersebut ataukah tidak. Yang kedua adalah setelah pelaksanaan salat asar, ya, apakah boleh seseorang untuk melakukan salat asar, melakukan salat setelah salat asar. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah itu kontradiktifnya dua hadis yang sahih, ya. Ada dua hadis yang sahih berkaitan dengan masalah tersebut. Yang pertama, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-'asr hatta taghruba asy-syamsu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Baik. Sudah, wa 'anis salati ba'da subhi hatta tatla asy-syamsu, dan juga Nabi melarang melakukan salat setelah salat subuh sampai apa? Terbitnya matahari. Baik, itu hadis yang pertama. Jadi jelas dalam hadis tersebut, ya, itu tegas Nabi melarang melakukan salat setelah salat asar. Dan hadis yang kedua, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salataini fi baiti qattu sirran wala alaniyatan, rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini ba'da al-'asri. Istri Nabi Aisyah mengatakan, tidaklah Nabi meninggalkan dua salat di rumahku, ya, tidak pernah Nabi meninggalkan dua salat di rumahku sama sekali, qattu sirran, secara terang-terangan, ataupun secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan beliau kerjakan, ya, yaitu 2 rakaat sebelum sholat fajar dan 2 rakaat setelah sholat asar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslim Imam Bukhari. Hadisnya dua-duanya sahih. Yang pertama mengatakan Nabi melarang. Yang kedua, Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 sholat di rumah beliau, yaitu sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum sholat fajar dan 2 rakaat setelah sholat asar. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka tadi ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apa yang dikatakan oleh Mu'alif rahimahullah taala, kita selesaikan. Ya, beliau mengatakan sini, faman rajjaha haditha Abi Hurairah qala bil man'i. Siapa yang lebih menguatkan berpegang dengan hadis Abu Hurairah, maka dia berkata tidak boleh melakukan sholat apa? Setelah sholat asar. Dan barang siapa yang lebih menguatkan hadis Aisyah, aura'a annahu nasikhan, atau dia berpendapat bahwasanya hadis Aisyah itu adalah menasakh hadis daripada sahabat Abu Hurairah tadi, li'anna al-amal alladhi mata alaihi, karena itulah perbuatan amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di atasnya, maka qala bil jawaz, dia akan mengatakan bolehnya apa? Salat setelah melakukan salat asar. Wa haditsu Ummu Salamah yu'aridu haditsa Aisyah. Dan hadis yang lain, hadis Ummu Salamah itu apa?
menyelisihi hadis Aisyah. Wa fihi, dalam hadis Ummu Salamah, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal asr. Suatu hari beliau pernah melihat Nabi melakukan salat melakukan salat 2 rakaat setelah salat asar. Kemudian Ummu Salamah mempertanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah bukankah engkau telah melarang untuk melakukan salat setelah salat asar, tapi kenapa engkau mengerjakannya?" Kemudian Nabi menjelaskan kepada istri beliau Ummu Salamah, "Innahu atani nasun." Bahwasanya telah datang kepadaku sekelompok manusia min Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais. Ya, fasyaghalani atau fasaghaluni anir ra'ataini allataini ba'da zuhri. Dan mereka menyibukkan saya, rombongan tadi itu menyibukkan saya untuk mengerjakan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ya, taib wahuma hatani, dan 2 rakaat yang saya kerjakan tadi setelah asar itu adalah qada, pengganti daripada 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi zahir daripada hadis yang kita baru sebutkan dari Ummu Salamah, bahwasanya 2 rakaat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu bukan itu adalah qada, sholat qada, ya, daripada qada yang sholat zuhur yang tidak sempat beliau kerjakan, sholat sunat zuhur ba'diyah yang beliau belum kerjakan. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abi Salamah, ya, dari Abi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 rakaat yang Nabi kerjakan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, tentang sholat apa yang dikerjakan oleh Nabi setelah sholat asar tersebut. Maka ya, Aisyah menjawab bahwasanya itu adalah sholat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat asar. Asalnya itu adalah sholat qobliyah asar. Hanya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tersibukkan sehingga tidak bisa melakukan sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah sebelum sholat asar. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengqadanya, mengerjakan setelah sholat asar. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di antara ya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi melakukan suatu amalan asbataha, Nabi itu konsisten terus akan mengerjakan amalan tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan apa yang dia lakukan tadi. Dan para ulama menyebutkan ya bahwasanya salat yang dikerjakan Nabi 2 rakaat setelah salat asar, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah salat qada. Ya, salat qada, bukan salat ba'diyal asar. Bukan salat ba'diyal asar, tidak ada salat ba'diyal asar. Itu salat qada yang tidak sempat dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus kalau memang itu qada, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya sampai beliau wafat? Ya, bisa dipahami? Kenapa kita katakan salat qada? Dari mana kita mengatakan hal tersebut? Sebagaimana yang dikatakan Ummu Salamah, itu adalah salat qada, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya itu adalah salat sunnah yang biasa dikerjakan oleh Nabi sebelum asar, hanya Nabi luput untuk mengerjakannya. Setelah itu dia qada. Dan kebiasaan Nabi, kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan konsisten untuk mengerjakannya. Dan para ulama, ya, jumhur ulama mengatakan itu adalah khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang tadi itu, ya, itu bukan salat sunnah ba'diyal asar, tapi itu adalah salat qada. Setelah itu Nabi konsisten untuk mengerjakannya, dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada sebagian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan shaumul wisal. Menyambung puasa. Nabi melarang, tidak boleh bagi umatnya. Nabi melarang umatnya untuk menyambung puasanya. Puasa, dia puasa lagi, tidak berbuka. Ya, dia berpuasa 1-2 hari, dia sambung puasanya. 2 hari dia buka-buka. Nabi melarangnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan melarang umatnya untuk melakukan shaumul wisal, yang menyambung puasa,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyambung puasa beliau, dan ini adalah kekhususan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ya kan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini adalah apa? Adalah pendapat daripada jumhur ulama. Ya, pendapat daripada jumhur ulama. Bahwasanya tidak boleh melakukan sholat di waktu zawal. Ya, tidak boleh melakukan sholat di waktu zawal, dan juga tidak boleh melakukan sholat setelah melakukan sholat asar. Maksudnya tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.